Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Rabbuna azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan pertanyaannya mudah, nggak tahu jawabannya susah. Apa bedanya karena ini juga cocok dengan pelajaran kita, ya. Fadlul Islam. Apa bedanya ibadah di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan? Apa bedanya? Sehingga manusia itu kelakuannya, perbuatannya berbeda sekali antara langit dan bumi. Kalau Ramadan masjid penuh, ya pokoknya beda lah, gak usah dibahasakan. Padahal ibadah yang dikerjakan berbeda atau tidak? Nah, apa yang dikerjakan di bulan Ramadan? Salat, puasa, qiyamul lail, berzikir, berdoa, membaca Quran, atau ibadah-ibadah yang lain. Di luar Ramadan bisa dikerja enggak? Hah? Terus apa bedanya? Kira-kira apa bedanya? Sehingga orang begitu berbeda perlakuannya. Kira-kira apa jawabnya? Hah? Iya. Ya bisa dijawab, keutamaannya berbeda. Pahalanya berlipat ganda. Ya, itu jawaban yang betul. Tetapi kadang di luar Ramadan
juga ada amalan yang berlipat ganda. Iya kan? Ada bulan-bulan haram, ada bulan-bulan haji, yang berlipat ganda juga. Tapi perlakuannya tidak sama dengan bulan Ramadan. Enam. Ada yang mau jawab yang lain? Yaitu keutamaannya. Setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya sudah mewakili tadi. Ya, ada yang lain? Ya. Ya. Ya bisa. Ada yang lain? Ya, kita diskusi ringan saja. Nggak usah ada beban. Mumpung belum banyak yang datang juga. Ada yang lain? Fadlan. Ya bisa juga melengkapi yang tadi. Ada yang lain? Kurang diturunkan. Iya sama penguat. Maksud saya kasih memberi pertanyaan seperti ini supaya kita paham kenapa perlakuan manusia berbeda dan kenapa keadaan manusia berbeda. Ada lagi sebelum kita lanjut? Nah, jadi saya kasih gambaran ya. Jadi asalnya sebagai seorang mukmin kita disuruh beribadah kepada Allah siang dan malam, kapanpun, dimanapun. Jadi sebenarnya intinya itu perbedaannya hanya pada kualitas dan kuantitasnya saja.
kualitas dan kuantitasnya saja. Itu saja perbedaannya. Semua ibadah di bulan Ramadan bisa dikerjakan di luar Ramadan. Kecuali mungkin salat tarawih tidak berjamaah. Tapi kan tetap ada salat malam. Intinya kualitasnya yang berbeda. Kemudian kuantitasnya juga ditambah. Ya makanya Ramadan itu, ya kalau diibaratkan, ya seperti sungai atau sumur. Orang mengambil kebutuhan yang dia pakai di luar Ramadan. Kebutuhannya sama. Tidak ada yang berbeda. Makanya ujian sesungguhnya seperti kalau kita mengambil air dari sumur, bukan ujiannya tentang air itu ketika di sumur penuh air. Kita mau mandi, mau habiskan berapa, enggak berkurang. Kalaupun berkurang, tidak berpengaruh. Tapi bagaimana air itu ketika kita bawa pergi? Kadang orang habiskan beberapa saat saja. Habis pengaruhnya. Bahkan sebagiannya, ya dia minum sebanyak-banyaknya, mandi sebanyak-banyaknya baru pergi. Seakan-akan dia tidak butuh lagi. Nanti ketika ketemu lagi baru kembali, atau butuh sekali, kalau dapat baru kembali lagi ke sumur itu. Ya, jadi itulah gambarannya. Ya makanya manusia itu ditahu dia memanfaatkan Ramadan dengan benar atau tidak, ya di luar Ramadan, bukan di bulan Ramadan. Dia jaga sholatnya, ditahu di luar Ramadan. Kalau di Ramadan ya memang tempatnya. Keterlaluan kalau dia tidak jaga. Nah, yang kedua yang mungkin bagus untuk kita perhatikan, ibadah itu mana yang banyak? Yang wajib atau yang sunnah? Mana yang banyak? Hah? Yang sunnah yang banyak. Kira-kira apa hikmahnya? Atau apa faedahnya sehingga ibadah sunnah itu lebih banyak, lebih capek? Orang qiyamul lail dari jam 10 atau kadang setelah Isya, apalagi malam 27 sampai sahur, itu kan ibadah sunnah. Hah? Ibadah sunnah kan? Bukan ibadah wajib. Tapi kenapa orang mau lakukan? Sampai begadang, sampai capek, sampai ngantuk-ngantuk, sampai pegal semua badan, bahkan sebagian sakit-sakit.
Kenapa? Dan itu yang banyak di bulan Ramadan. Ditambah kuantitasnya. Diperbanyak ibadah sunnah. Karena ibadah wajib kan tidak perlu ditambah-tambah, ya segitu-segitu aja. Salat 5 waktu, tidak jadi 100 waktu karena bulan Ramadan. Duhur 4 rakaat, tidak ada orang duhur sampai asar. Mumpung bulan Ramadan, kita sholat duhur mulai jam 12:30 sampai asar. Mumpung Ramadan, tidak ada yang lakukan. Dan Nabi tidak contohkan demikian. Sahabat tidak contohkan. Para salaf tidak contohkan. Tapi yang dicontohkan yang tambahan semua. Kira-kira apa? Apa faedahnya? Ya. Ya betul. Salah satunya menyempurnakan yang wajib. Atau menutupi kekurangan yang wajib. Karena yang wajib bagaimanapun dikerjakan pasti ada kurangnya. Apa yang lain? Ya. Memperbaiki kualitas yang mana? Yang wajib. Ya, mirip saja tadi. Ada yang lain? Nah, ini kan kita lakukan, perlu sedikit ta'amul ya, supaya kedepannya bisa lebih bagus. Kenapa ibadah sunnah itu lebih banyak, bahkan lebih capek. Umroh 1 kali, tapi sunnahnya tidak ada batasnya. Sesuai kemampuannya, sama dengan haji. Zakat ada batasnya, 2,5% saja. Tapi sedekah, ya kamu mau separuh hartamu pun boleh, lebih pun boleh. Walaupun lebih bagus jangan lebih dari 1/3. Akan banyak. 1/3 kan banyak. Tapi kalau yang wajib cuma 1/40. Sedikit. Ya, kenapa yang sunnahnya lebih banyak? Nah. Kalau menikah yang wajib 1. Sunnahnya 3-4. Kira-kira kenapa? Ya. Justru orang menganggap, wah Islam itu banyak sekali ibadahnya. Capek. Kalau yang tidak paham. Hah? Ya paham. Jadi seakan-akan antum ingin mengatakan yang wajib itu sedikit, yang banyak sunnahnya supaya orang tertarik. Ya bisa. Ada yang lain? Hmm?
bentuk kecintaan kepada, ada yang bisa lebih dari itu? Kalau ibadah wajib tidak dituntut. Ya bisa, sebagai tambahan. Ada yang lain sebelum kita tambah? Ya apa? Tidak apa-apa. Antum. Ya. Ya. Ada yang mau tambah sedikit lagi? Ya. Jam 7. Ya, jadi jawabannya ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis qudsi, ya. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib. Makanya sedikit, supaya seperti tadi tidak membebani. Tapi karena sifatnya wajib, ya maka itulah yang paling Allah cintai. Jadi perhatikan ya. Jadi yang wajib itu Allah cintai. Apanya yang dicintai? Amalannya dicintai. Makanya orang yang beriman itu, sebagaimana dalam pelajaran Fadlul Islam, itu tidak boleh ditinggalkan. Karena itu lambang keislamannya. Tidak boleh dia tinggalkan. Karena itu amalan yang dicintai oleh Allah. Amalannya. Tapi perhatikan baris atau paragraf yang kedua. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mengerjakan yang sunnah, sampai saya mencintainya. Sekarang yang kedua ini siapa yang dicintai? Ya, yang melakukannya, hambanya. Jadi kalau yang pertama tadi yang dicintai amalannya, pekerjaannya, ibadahnya. Kalau dia tambah, bukan lagi pekerjaannya yang dicintai, tapi orangnya yang dicintai. Makanya kita mau mati-matian.
semalam suntuk supaya kita dicintai oleh Allah. Tapi tidak mungkin kita dicintai oleh Allah kalau pekerjaan kita tidak dicintai oleh Allah. Itulah wajib. Kalau sudah dicintai oleh Allah, ya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu alladhi yubsiru bi, dan seterusnya. Jadi ditambah amalan-amalan sunnah itu supaya kita dicintai oleh Allah. Ini kan maqam aliyah, kedudukan yang sangat tinggi. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam salat sampai bengkak-bengkak. Kira-kira salat wajib atau sunnah? Pasti salat sunnah, tidak mungkin wajib. Kenapa dia lakukan? Karena ingin dicintai oleh Allah. Ya. Karena itu penuntut ilmu, pendakwah, atau minimal suami atau bapak, kalau ingin dicintai oleh Allah, ya perbanyak amalan sunnah setelah yang wajib. Kalau Allah mencintaimu, maka orang yang mencintai Allah akan mencintaimu. Otomatis. Kalau dia mencintai Allah, pasti dia akan mencintaimu. Cintaimu karena siapa? Karena Allah. Yang menanamkan rasa cinta siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi dicintai sama hambanya lebih daripada segala-galanya. Bahkan Nabi itu sebenarnya musuhnya pun mencintainya. Cuma karena beda keyakinan sehingga dia musuhi. Tapi kalau orangnya, dia akan senang sama Nabi, cinta sama Nabi, senang sama Nabi. Kalau Nabi diceritakan aibnya, itu pasti dusta. Ya, jadi itulah fungsi paling besar dari amalan sunnah itu, supaya dicintai oleh Allah. Jadi supaya mudah, misalnya urusan, supaya mudah belajar, ya perbanyak ibadah sunnah. Asal jangan jadikan amalan sunnah itu alasan untuk meninggalkan yang wajib. Karena situ banyak kekeliruan. Misalnya karena banyak ibadahnya tidak mau cari nafkah, itu keliru. Tapi sepanjang ada kesempatan, ya perbanyak amal sunnah. Kenapa para ulama itu begitu kuat hatinya menghadapi cobaan, menghadapi gangguan, menghadapi musuh-musuh dakwah? Tidak ada yang lain kecuali dia perkuat, ditambah ibadahnya. Ibadah apa yang bisa ditambah? Ibadah sunnah. Ibadah wajib tidak bisa ditambah-tambah. Imam siapa? Sa'id bin Musayyib rahimahullah, imam tabi'in, imamnya, bukan lagi imamnya ya, ulama, imamnya ulama pada masa tabi'in, itu mengatakan kepada anaknya, la azidanna
salati li ajlik. Saya tambah salatku ini untuk kamu. Kira-kira salat apa yang ditambah? Ya, salat sunnah. Maksudnya orang menambah ibadahnya, disitulah bertambah kesolehannya. Karena kalau yang wajib secara zahir itu orang sama semua. Kalau dia muslim sama kan? Salatnya 5 waktu sama. Tidak ada bedanya sebulan dengan sebulan. Cuma ada imam dan makmum saja. Kalau makmum kan sama semua. Tapi apa yang membedakan? Kesolehan fulan dengan fulan yang lain. Salat sunnah. Atau ibadah-ibadah yang lain yang sunnah. Ya, zakat yang membedakan sedekahnya. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh dahulu. Jadi Ramadan itu kenapa ditambah banyak amalan sunnah? Untuk meningkatkan kesolehan. Ya, makanya kesolehan manusia itu naik drastis di bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan menurun lagi. Yang penting jangan hilang. Ya, jangan hilang, tapi menurun. Karena memang Allah pergilirkan demikian. Tidak kuat orang kalau Ramadan itu 12 bulan, tidak kuat. Ya Allah Maha kasih sayang. Ya, makanya ibadah sunnah itu tidak wajib. Karena ada masanya manusia itu namanya futur. Malas-malas, ya. Salatnya dikurangi. Sedekahnya dikurangi. Tapi yang wajib tak bisa dikurangi. Sakit pun harus sholat. Sholat wajib maksudnya. Bahkan selama masih normal ingatan, tetap wajib sholat. Tapi sholat sunnah tidak. Iya. Yang terakhir, orang dahulu kadang bersedekah sedekah bukan sesuai dengan yang diminta atau sesuai kebutuhan orang. Misalnya saya butuh 1 juta. Datang kepada sebulan, ya sebulan saya mau bayar biaya rumah sakit 1 juta. Kasih 1 juta. Bahkan sebagian kita kan kasih ya 50.000, 100.000 sudah senang orang. Apalagi kalau dikasih 1 juta. Tapi orang dahulu kadang bersedekah bukan 1 juta. Mau-maunya dia. Saya lagi senang kasih kamu 10 juta. Walaupun kebutuhanmu cuma 1 juta. Kira-kira orang senang atau tidak? Dikasih 100.000 saja dia doakan. Apalagi kalau dikasih 1 juta, ditambah doanya. Kalau dikasih 10 juta, mungkin selama Ramadan kamu terus yang didoakan. Iya, kalau tidak percaya, buktikan. Jadi dikisahkan, ya, ada orang kaya, pokoknya dia bersedekah, mau-maunya dia. Bukan mau-maunya seperti kita. 5.000, 10.000, padahal uangnya miliaran. Dah. Maksudnya mau-maunya dia, bagaimana
menyebabkan orang itu senang dan bahagia. Karena kalau orang bahagia, dia lebih bahagia. Ya, dia lebih bahagia. Karena itu Nabi dikatakan orang yang dermawan. Kapan Nabi dikatakan dermawan? Ya, sepanjang tahun. Tapi puncaknya dermawan di bulan Ramadan. Bukan Nabi dermawan di bulan Ramadan, selesai Ramadan tidak dermawan. Dah. Berarti bukan sifatnya kalau begitu. Ya kan begitu hadisnya. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Bukan ajwaduhu fi Ramadan. Nah, Bapak sedikit saja ya. Alhasil, orang yang banyak bersedekah ini ditegur oleh manusia. Woi fulan. Orang Makassar bilang mari-mari kok. Pelan-pelan. Kenapa terlalu banyak sedekah? Masih ada juga anakmu, simpangkan untuk anakmu. Apa jawabannya? Hadza mali iddakhartu inda rabbi. Ini hartaku, saya simpan di sisi Allah. Ya karena yang saya belanjakan, ya itulah hartaku. Kalau saya simpan, berarti bukan hartaku. Tetapi, yang lebih menarik bagi yang keduanya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya titipkan hartaku di sisi Allah. Untuk apa? Waddakhartu auladi inda rabbi. Karena saya titip anakku di sisi Allah. Apa maksudnya? Saya bersedekah ini supaya menjadi sebab Allah menjaga anak-anakku. Karena walaupun saya jaga, saya juga akan mati. Bahkan walaupun saya hidup, saya tidak bisa jagai 24 jam. Jadi bentuk penjagaan saya dengan sedekah ini. Sedekah wajib atau tidak? Sunnah. Jadi kenapa diperbanyak sunnah? Ya itu dia. Supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya meningkat kesolehan. Dan kesolehan itu salah satu sebabnya keturunan itu terjaga. Karena itu kenapa kita ini kurang soleh. Karena orang tua, kakek kita juga kurang soleh. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya ke bawah nanti terjaga, ya perbaiki kesolehan. Ya, perbaiki kesolehan. Kan begitu kata Al-Quran. Kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika mendapati ada 2 anak yatim. Kenapa dijaga hartanya? Jawaban Allah, wa kana abuhuma salihah. Karena orang tuanya saleh. Berarti saleh itu dari wajib atau sunnah? Dari yang sunnah. Kesolehan orang berbeda-beda. Dari yang sunnah, bukan dari yang wajib. 6. Kalau kamu ingin dicintai sama keluarga, bukan kamu belanjakan sesuai dengan kebutuhannya saja. Tapi kalau kamu tambah lebih dari kebutuhannya. Hah? Kalau kamu kasih makan, pakaian saja, senang anak. Tapi kalau kamu kasih lagi sepatu, kasih lagi laptop, kasih lagi HP, itu kan tambahan.
Ya, tambahan, bukan kewajiban utama. Rumah enak dipakai kapan? Ketika sudah diplester, sudah dipelapon. Coba lihat dulu di masjid, ketika berdiri tiangnya saja. Bisa dipakai tidak? Bisa, tapi nyaman atau tidak? Tambahannya ini wajib atau tidak? Bukan wajib. Tapi karena ada tambahannya, lebih nyaman. Iya kan? Apalagi kalau banyak pernak-perniknya, naik derajatnya. Biar bagaimana besarnya masjid, kalau belum diplester, belum di ini, orang bilang, weh, sayangnya itu masjid besarnya tapi tidak selesai. Tapi kalau selesai, bagusnya itu masjid. Biar masjidnya kecil tapi bagus. Nah, apalagi kalau besar. Kenapa? Karena tambahannya. Bukan karena pokoknya. Tapi karena tambahannya. Paham ya? Sama orang kalau punya istri satu bagus. Tapi kalau ditambah, ya supaya tidak gantung. Orang bilang, hebat dia. Bisa 2, apalagi 3. Karena tambahan. Jadi orang itu selalu senang kepada tambahan. Kenapa? Karena Allah juga memang mencintai karena tambahan. Kapan orang pintar? Kalau belajar. Karena dia menambah belajarnya. Kalau dia hanya belajar ketika ada gurunya, ya pintar juga. Tapi tidak akan pintar-pintar amat. Tapi dia akan pintar ketika pulang baca. Ketika pulang murajaah. Ketika pulang ditambah. Ya kan? Jadi semuanya kembali kepada tambahan. Bukan kembali kepada yang pokok saja. Tetapi ingat, jangan sampai karena tambahan, lupa yang pokok. Tidak bisa jadi itu. Ibarat masjid, perbaiki semuanya baru dihancurkan tiang-tiangnya, hancur semua. Saya kira itu saja ya, karena waktu kita juga sudah habis. Mudah-mudahan ya sedikit bermanfaat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala taufiq, wassalat ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.